Beri aku satu lagi. Ini. Terima kasih. Kenapa kamu di sini? Aku yang seharusnya bertanya padamu. Kenapa kamu di sini? Turun dulu. Bagaimana? Tidak buruk, kan? Kenapa kamu melakukan ini? Aku senang. Jelaskan padaku dengan jelas. Apa alasanmu melakukan ini? Orang yang Modi sangat menakutkan. Apa yang kamu takutkan dariku? Takut kamu berubah sikap lebih cepat dari membalik halaman. Anjing menggigit lubang. Tidak tahu menghargai kebaikan orang. Cepat katakan kenapa. Aku dengar dari seseorang bahwa dia khawatir. Dia tidak akan bisa menemukan keluarganya selamanya. Aku khawatir emosi negatif seperti itu bisa memengaruhi tunas-tunas tanah air kita ini. Itulah mengapa aku ingin membuat tempat ini lebih nyaman. Seperti mengelola hotel. Membuat para tamu merasa bahwa hotel adalah rumah mereka. Hanya dengan membuat anak-anak ini merasa bahwa ini adalah rumah yang hangat. Mereka bisa memiliki hati yang hangat. Apakah alasan ini bisa diterima? Kamu benar-benar berpikir seperti itu? Aku sangat tersentuh. Kamu memang temanku. Terima kasih. Kamu ngapain? Siapa temanmu? Kamu sendiri yang bilang. Waktu itu, saat konferensi pers, kamu bilang ke semua orang. Tak kusangka kata-kataku punya pengaruh besar padamu. Aku sangat bahagia. Aku akan mencobanya. Aku datang. Kamu baik-baik saja? Tentu saja tidak. Mener umum, kamu jahat. Kembali ke pekerjaanmu. Ya, aku kasih kamu pesan. Keinginan anak-anak tahun ini belum berubah. Mereka bilang ingin melihat tembok besar. Sudah 3 tahun berturut-turut mereka punya keinginan ini. Aku tidak ingin mengecewakan mereka lagi. King Ling, aku juga ingin membawa mereka ke sana. Tapi banyak kesulitan. Lihat, Yuan, tenaga kerja, transportasi, dan keamanan mereka. Semua ini adalah masalah. Aku kenal seorang reporter. Mau aku minta dia bantu kita? Reporter? Bagus kalau dia bisa bantu kita. Tapi aku juga tidak ingin anak-anak dikenal sebagai yatim piatu. Aku khawatir itu akan memengaruhi kondisi psikologis. Mereka masih terlalu kecil. Kamu benar. Aku yang tidak memikirkannya dengan baik. King Ling, aku sudah sangat berterima kasih kamu punya niat seperti ini. Jangan terlalu memaksakan diri. Kalau begitu kita cari cara lain. Aku pergi dulu, Direktur. King Ling, Kenapa kamu masih di sini? aku lihat masih cukup pagi. Maksudku aku khawatir kamu mungkin kesulitan mendapatkan taksi, jadi aku akan mengantar. Halo, ini Hua King Ling? Ini aku. Aku menelepon dari kantor polisi Longgang. Kantor polisi? Ya, Nenekmu tersesat lagi. Dia minta kamu cepat menjemputnya di sini dan membawanya pulang. Coba kamu sempatkan datang segera. Dia menunggumu. halo, Tuan. King Ling, apakah terjadi sesuatu yang buruk? Polisi. Kantor polisi. Apakah kamu ingin aku mengantarmu ke sana? Aku harus cepat pulang ke rumah. Kamu juga sebaiknya cepat pulang. Kamu adalah orang yang berubah sikap lebih cepat daripada membalik halaman buku. Tianlang. Ayah. Cara kamu menangani insiden Sueking waktu itu cukup bagus. Anggota dewan semuanya memuji kamu. Kamu harus berusaha lebih baik. Aku akan.
Apa yang kamu pikirkan tadi? Kamu datang tepat waktu, ayah. Aku kebetulan ingin membicarakan sesuatu denganmu. Untuk Hotel Zhengtai kita bisa berkembang sampai seperti sekarang, kita tidak bisa menyangkal dukungan dari berbagai sektor masyarakat. Bukankah seharusnya kita juga memberi kembali kepada masyarakat? Kira like you can. Zhengtai biasanya menyumbangkan sejumlah uang ke beberapa organisasi. Aku tidak berbicara tentang itu, tapi beberapa kegiatan yang relevan dan memiliki makna yang berharga. Seperti apa? Seperti anak-anak di panti asuhan. Ingin pergi ke Beijing untuk melihat tembok besar. Ini adalah mimpi mereka selama 3 tahun. Keturunan naga ingin melihat lambang naga. Aku percaya ini memiliki makna pendidikan yang sangat dalam bagi anak-anak itu. Zhengtai kita kemungkinan besar bisa membantu, bukan? Mengapa kamu tiba-tiba memiliki ide seperti itu? Hal-hal yang biasa bagi kita sangat sulit dijangkau oleh anak-anak itu. Jika anak-anak itu memiliki kekosongan seperti itu di hati mereka, itu bisa memengaruhi kehidupan masa depan mereka. Tujuan Zhengtai kita adalah tumbuh bersama masyarakat dan maju bersama. Kita harus memikul beban sosial seperti itu. Aku berharap rasa tanggung jawab terhadap masyarakat bisa menjadi bagian dari budaya hotel kita. Ide yang tidak buruk. Aku suka rasa tanggung jawab itu. Lakukan saja sesuai yang kamu pikirkan. Beri aku tanda tangan begitu kamu memiliki proposal dan anggaran. Terima kasih, ayah. Aku akan menyiapkannya sekarang. Pergi sekarang. Kakak Sue King, aku sedang dalam perjalanan ke kerja. APA? Ada Kindara? Hadiah apa yang kamu inginkan untuk hari pertama kerja? Ketahuan aku. Aku akan memberikannya padamu. Kamu memberiku hadiah? Boleh aku minta apa saja? Biar aku pikirkan dulu. Katakan padaku dulu. Tentu, yang aku inginkan adalah Tianlang. Aku juga ingin memberikannya padamu, tapi kamu harus menangkapnya. Bagaimana aku tidak menangkapnya? Tianlang ingin membawa anak-anak dari panti asuhan ke Beijing untuk melihat tembok besar. Anak-anak dari panti asuhan. Aku dengar Qingling sebelumnya membawa Tianlang ke panti asuhan. Maksudmu, Tianlang membawa anak-anak ke tembok besar hanya untuk mencari muka Qingling? Tianlang bilang pada ayah bahwa itu adalah perusahaan yang memberi kembali kepada masyarakat, itulah sebabnya dia membawa anak-anak untuk melihat tembok besar. Tapi siapa yang tahu kebenarannya? Ayah sudah setuju. Shanshan, jika kamu masih tidak bekerja keras, Tianlang akan dicuri orang lain. Lang sudah akan dicuri oleh orang lain. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Aku akan telepon Qingling sekarang dan suruh dia menolak bantuan Tianlang. Tianlang pasti akan menanyanya. Aku tidak bisa percaya Qingling. Jika dia memberitahu Tianlang alasannya, yang akan menderita adalah aku. Jika aku bisa membantu Tianlang seperti yang dilakukan dulu dan forum perlindungan lingkungan, itu akan sangat bagus. Forum perlindungan lingkungan, itu akan sangat bagus. Membantu Tianlang. Halo, asisten khusus Yang, segera hubungi beberapa wartawan untukku. Aku akan segera kembali ke sana. Lily, berhenti bermain. Cepat bantu. Qingling, kamu bilang kamu dan Duan Tianlang adalah teman. Aku bahkan pikir kamu hanya membual. Tak menyangka kalian berdua sudah lama kenal. Setelah teman bermain, sekarang dia mengurus perjalanan ke Beijing untuk anak-anak. Dia benar-benar dermawan. Perjalanan ke Beijing untuk anak-anak. Dia benar-benar dermawan. Apa yang kamu bicarakan? Lihat, sudah ada di berita. Kamu tidak tahu. Camarilla, kamu masih tidak tahu? Lihat. Tak menyangka Duan Tianlang yang biasanya terlihat dingin ternyata punya hati yang baik. Ternyata punya hati yang baik. Ada APA? Tidak senang? Lily, kamu atur bunganya sendiri. Mau kemana lagi sekarang? Akan menemuinya untuk membuatnya membayar. Duan Tianlang. Kenapa kamu tidak mengetuk lagi? Waktu itu, kamu memberi hadiah untuk anak-anak. Kupikir kamu orang baik. Tak menyangka kamu orang seperti ini. Orang seperti apa? Bagaimana bisa kamu memanfaatkan anak-anak dari panti asuhan? Memanfaatkan? Apa yang kamu bicarakan? Aku tahu kamu manajer umum di sini. Tepat sekali kamu mempromosikan hotelmu. Tapi mereka anak yatim. Kamu bisa memanfaatkan orang lain, tapi kenapa harus menyakiti mereka? Katakan, wanita, kamu benar-benar bisa membuat orang marah. Omong kosong apa yang kamu bicarakan ini? Baik. Lalu bagaimana kamu tahu anak-anak ingin pergi ke tembok besar? Kamu bicara tentang ini? Siapa yang memberitahumu? Kamu umumkan ke media, bukan supaya semua orang tahu? Berita?
Itulah sebabnya Direktur Panti tidak ingin memanfaatkan kekuatan media. Hak apa yang kamu punya untuk menghancurkan kerja keras Direktur? Apa hakmu untuk menyakiti harga diri anak-anak? Meskipun aku yatim piatu, aku tidak pernah merasa berbeda dari orang lain. Kami sangat berterima kasih kepada orang-orang yang membantu dan menyayangi kami. Tapi kami tidak ingin menggunakan identitas ini untuk mendapatkan belas kasihan dari orang lain. Siapa yang kasihan padamu? Kenapa kamu harus memutarbalikkan niat baikku? Jika pihak lain mau menerimanya, itu niat baik. Tapi jika tidak, itu berarti memaksa. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Direktur Utama. Aku akan kembali nanti. Tidak perlu. Direktur Utama, dia. Kenapa kamu masuk? Masalah panti asuhan sudah muncul di berita. Bukankah sudah kukatakan bahwa masalah ini tidak boleh dipublikasikan? Sepertinya, itu Nyonya Ju yang membocorkan beritanya. Ya. Aku sudah tahu kamu akan mencariku. Kenapa kamu melakukan itu? Tentang beritanya? Apa perlu ditanya? Tentu saja untuk membantumu. Ada apa? Kamu tidak senang? Siapa yang mengizinkanmu melakukan itu? Apa aku salah? Shan. Ini urusan Hotel Zengtai. Kamu ikut campur dan membocorkan beritanya. Apa maksudmu? Aku melakukannya untuk membantumu. Kamu bukan karyawan Zengtai kami, juga bukan bagian dari keluarga Duan. Baik secara resmi maupun pribadi, kamu tidak punya hak untuk ikut campur. Kamu ngerti? Tapi kita tumbuh bersama. Karena itu, Tolong berperilakulah seperti seharusnya seorang teman. teman, aku bahkan bukan adikmu sekarang, ya? Aku benar-benar hanya ingin membantumu. Tidak menyangka kamu malah marah seperti ini. Baiklah, aku minta maaf padamu. Tapi aku benar-benar tidak tahu apa kesalahanku. Shan, bukan maksudku untuk memarahimu. Tapi Shan, kamu terlalu terburu-buru. Pernahkah kamu berpikir bahwa tindakanmu ini adalah bentuk luka bagi anak-anak itu? Aku tidak mengerti. Kamu jelas-jelas membantu mereka mewujudkan keinginan mereka. Mereka seharusnya senang karenanya. Dan juga, kamu melakukan hal yang baik. Aku ingin semua orang tahu bahwa kamu orang baik. Dengan begitu, ini bisa membuat Posisimu di Zengtai lebih stabil. Apa kamu masih tidak mengerti? Aku tidak perlu mengandalkan anak-anak itu untuk menjaga posisiku di Zengtai tetap stabil. Dan juga, mereka punya hak. Mereka berhak dihormati. Kok cara bicaramu mirip banget sama King Ling? Ternyata benar dia. Tanpa dia pun, aku juga akan menegurmu. Jadi benar. Sudah kusuruh orang hapus berita itu. Jangan ikut campur lagi. Belum pernah lihat orang sepertimu yang gak tahu terima kebaikan orang. Duan Tianlang mau bantu, malah kamu marahin dia. Lily, kamu nggak ngerti. Emang aku nggak ngerti. Dulu, kamu selalu bilang bersyukur pada yang bantu panti asuhan. Kamu bilang mereka seperti orang tuamu. Tapi apa bedanya mereka sama Duan Tianlang? Tentu beda. Yang lain kan nggak seumum dia. Menurutku, ini egomu lagi yang berbicara. Lily, King Ling, apa kamu anggap aku teman baik? Shan, kalau ada masalah, baik-baik dibicarakan. Kita kan teman baik. Teman baik apa? Dia nggak pernah anggap aku teman baik. masa sih? Kamu sama Lily selalu teman dekatku. Aku ingat kamu janji nggak akan ketemu Duan Tianlang lagi. Tapi kamu? Berapa kali kamu ketemu dia diam-diam? Baik, semua itu masih bisa kutahan. Tapi kamu, malah bawa dia ke panti asuhan? Mau dia kasihan lalu kamu? King Ling, apa sih niatmu sebenarnya? Belum. Hei, King Ling juga cuma mau bantu Duan Tianlang. Kalau dia butuh bantuan, aku yang bantu. Soalnya Duan Tianlang itu milikku. Shan, maaf. Aku cuma mau bantu dia. Mulai sekarang,
Kita bukan teman lagi. Lily, kamu satu-satunya temanku. Aku nggak bisa larang kamu berteman sama dia, tapi ingat. Kedepannya, kalau ada urusan sama dia, aku nggak akan ikut. Kalau aku ada, dia nggak boleh ada. Shan, Sean, Qingling. Tunggu Shan tenang, baru minta maaf, ya? Sudah kubilang. Sejak Duan Tianlang muncul, semuanya berubah. Sudah cukup. Direktur Utama. Berdasar instruksi Anda, anak-anak sudah diam-diam berangkat ke Beijing. Tolong kirim proposal proyek ini ke Departemen SDM. Prioritas pelatihan dan pekerjaan untuk yang lemah. Berkontribusi ke masyarakat jangan cuma omong doang. Ini cara untuk mengurangi beban masyarakat. Kamu sebaiknya sering-sering lihat berita juga. Di dunia ini, banyak banget orang yang butuh bantuan. Kalau bisa, bantu mereka sebisa kita. Zheng Tai, kita harus identik dengan energi positif. Aku mengerti. Manajer umum. Aku perhatikan belakangan ini, kamu sudah tidak seperti manajer umum lagi. Keluar. Manajer umum, tentang kesalahpahaman dengan Nona Qingling, apakah kita perlu menjelaskan hal ini padanya? Jangan pedulikan dia. Wanita gila itu. Aku malas menjelaskan padanya. Aku akan keluar dulu. Wah, kamu minum semua ini? Kenapa kamu baru datang sekarang? Aku menghukummu untuk minum. Aku tidak minum. Apa yang membuatmu begitu bahagia? Aku tunjukkan sesuatu. Lily bilang kalau aku sekarang sudah jadi ayah. Aku akan menjadi ayah. Aku bahkan belum pernah jadi paman sebelumnya. Aku sama sekali tidak siap mental. Gugurkan anak itu. Itu satu nyawa. Nyawa anakku. Suruh dia melahirkan. Kamu sengaja cari masalah, ya? Ding Hai, kamu juga meremehkanku. Benar kan? Kamu pikir aku tidak punya uang? Ya, aku memang tidak punya uang. Terus kenapa? Tabunganku sekarang hanya cukup untuk menghidupi 2 orang. Toko bunga Lily tidak berjalan baik. Tapi kita sudah berjanji. Setelah menikah, kita tidak boleh meminta uang dari orang tua. Bisa kamu salahkan aku untuk ini? Kamu sudah mabuk, bagaimana bisa masih mencari solusi? Pergi sekarang. Pulang dan tidur. Kita bicarakan ini besok saja. Itu, bos, aku taruh uangnya di meja. Oh. Ayo pergi. Sudah berhenti minum. Jangan ganggu aku. Aku akan pulang. Jangan pedulikan aku. Aku akan mengantarmu pulang. Ayo, Kakamata. Pegang ini. Tas, pegang ini. Ayo. Aku tidak berani memakai kamu saat bekerja. Nenek, aku akan mengantarkan bunga sekarang. Hati-hati di jalan. Nenek, Tante Ren sudah setuju untuk aku dan Ding Hai menikah. Aku tidak ingin membicarakan itu sekarang. Pergi sekarang. Nenek, tapi aku sangat mencintai Ding Hai. Qingling, pernikahan 2 orang bukan hanya urusan mereka berdua. Jika kamu menikahi Ding Hai, kamu harus tinggal bersama ibunya. Hanya mertua seperti itu, dia akan menyiksamu. Nenek, Tante Ren sekarang memperlakukanku dengan sangat baik. Kamu sangat suka membuat parfum.
Bisakah dia mengerti itu? Akankah dia mendukungmu? Ding Hai sudah bilang dia pasti akan meyakinkan Tante. Ding Hai itu, aku masih tidak percaya padanya sekarang. Aku masih harus mengamati. Oke. Oke. Aku pergi. Aku pergi sekarang. Aku tidak akan pernah membiarkan mereka menggertak King Ling. Siapa itu? Nenek, Jinghai, kenapa kamu di sini? Silakan masuk. Aku akan ambilkan air untukmu. Sudah cukup. Aku tidak akan masuk lagi. Ding Hai, aku di sini untuk mengembalikan ini padamu. Nenek, ini. Masalah antara kalian berdua belum diputuskan. Jangan buru-buru memberikan ini dulu. Nenek. Aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Apa itu? Apa ini? Maaf, Nenek. Apa ini? Jawab aku. Nenek, aku akan bertanggung jawab atas King Ling dan anaknya. King Ling sudah setuju. Tidak mungkin. Kamu dan King Ling? Ini benar? Anak ini adalah milikku dan King Ling. Nenek, apa? Anak? Nenek, Nenek. Ahai, Ibu. Ya, akan. Aku harus menjelaskan semuanya dengan sabar. Aku tidak punya waktu sekarang. Aku akan jelaskan nanti. Anak apa yang dia kandung? Aku akan jelaskan nanti. Anak apa? Ahai. Aku sangat marah. King Ling, dengarkan aku. Mulai sekarang, jangan jawab telepon dari nenek. Temui aku sekarang juga. Tapi, aku baru saja menjawab telepon dari nenek tadi. Dia memintaku pulang segera tanpa penundaan. Maaf, Ding Hai. Kita bertemu nanti saja. Tidak bisa. Kamu harus menemuiku sekarang juga. Karena aku mengalami kecelakaan mobil. Kalau begitu aku akan segera ke sana. Hai, kamu baik-baik saja? Kamu turun dari mana? Jangan khawatir. Dengarkan penjelasanku. Maaf, aku tidak mengalami kecelakaan mobil. Kamu. Kenapa kamu berbohong padaku? Karena aku perlu menjelaskan padamu sebelum kamu bertemu nenek. Menjelaskan apa? Mari bicara di tempat lain. Ayo. Duduk. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Qing Ling. Kamu suka anak-anak? Tentu saja. Apakah kamu ingin punya anak sendiri? Aku ingin. Aku juga. Selama ini hanya aku dan ibuku. Aku selalu bermimpi punya keluarga sendiri. King Ling, aku ingin segera menikahimu. Dan punya anak kita sendiri, punya keluarga kita. Itu juga mimpiku. Lalu apa lagi yang kita tunggu?
Bukan sekarang. Nenek masih belum setuju. Aku sudah bilang ke nenek kalau kamu hamil. Apa? Bukankah kamu berbohong pada nenek? Nenek salah paham. Dan aku tidak menyangkalnya. Karena cepat atau lambat kamu akan hamil anak kita. Nenek akan kecewa padaku seperti ini. Tidak. Punya cicit adalah hal yang membahagiakan bagi nenek. Qingling, dengarkan aku. Asal kamu tidak menyangkal kehamilanmu, semuanya akan beres dengan sendirinya. Tidak, aku tidak ingin berbohong pada nenek. Sekali ini saja. Qingling. Kita bisa mendapatkan kehidupan yang bahagia. Sekali ini saja. Nenek, maafkan aku. Aku pulang terlambat. Aku tanya kamu, apakah kamu hamil? Aku menanyakan sesuatu. Jawab aku, apakah kamu hamil? Baik. Selama itu tidak keluar dari mulutmu sendiri, aku tidak akan percaya. Kamu boleh pergi. Aku minta maaf. Maaf? Kamu minta maaf untuk apa? Katakan dengan jelas. Aku minta maaf, nenek. Aku benar-benar minta maaf. Apakah kamu benar-benar hamil? Kamu. Nenek, jangan marah padaku. Pergi. Nenek, Kamu pergi. Changyu, dia bukan Sin-Sin. Aku tidak bisa mengendalikan banyak hal. nenek, aku minta maaf. Ini salah nenek. Nenek seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu. Qinglingku sudah besar. Dia sebentar lagi akan menjadi seorang ibu. Nenek, aku sebenarnya. Hari ini, aku akan bicara sama Ibu Dinghai soal pernikahan kalian. Kita enggak boleh biarkan Qinling datang ke pernikahan dengan perut gendut. Nek, aku benar-benar cucu yang durhaka. Yang penting kamu hidup bahagia di masa depan. Itu sudah cukup membahagiakan nenek. Nek, aku pasti akan bahagia. Pasti. Shan, aku datang hari ini untuk minta maaf. Maaf, aku tidak menepati janjiku dulu. Minta maafnya memang tepat waktu, tapi aku tidak perlu. Shan, beneran tidak ada apa-apa antara aku dan Duan Tianlang. Bahkan, aku sebentar lagi menikah. Apa? Kamu mau menikah? Iya, pacarku melamar jadi aku mau menikah. Serius? Ayah. Wah, bagus sekali, Qingling. Selamat. Maksudku, baguslah.
Kamu kan sahabatku. Akhirnya urusan pernikahanmu selesai juga. Selamat. Lalu, Shan, kamu masih mau jadi sahabatku? Tentu saja. Jujur, hatiku tidak enak sejak kita bertengkar waktu itu. Kalau begitu, jadilah bridesmaidku. Pasti. Siapa lagi yang bisa jadi bridesmaidku kalau bukan kamu? Qingling, selamat ya. Bagus sekali. Senangnya. Xian, seleramu lebih baik dariku. Kamu ada waktu hari ini? Temani aku belanja. Qingling, kamu sudah mau persiapan pernikahan sekarang. Tapi hari ini aku benar-benar tidak bisa. Aku harus lapor ke sekolah. Lapor ke sekolah? Ya, dulu aku tidak bisa lapor kerja tepat waktu. Sampai hampir dipecat. Aku belum cerita ya. Sekarang aku jadi dosen di sekolah bisnis Chengda. Serius? Bu, besok terakhir daftar. Ibu harus carikan uang sebelum besok. Harus dapatkan uangnya sebelum besok. Lain kali hati-hati jalan, ya? Kamu juga daftar di sini? Kita pernah ketemu di mana ya? Cara nawarnya jadul banget. Pasti aku pernah lihat dia di mana. Di mana ya? Lupakan saja masa lalu. Kita hapus semuanya. Cukup tulus, kan? Setelah menikah, tolong jaga baik-baik Qingling. Tentu, aku akan baik ke menantu perempuanku. Tapi kalau ada yang gosip, aku tidak bisa kontrol. Masa sih ada gosip? Di masyarakat sekarang, seliberal apapun, hamil sebelum nikah tetap bukan hal yang terhormat. Apalagi Qingling itu yatim. Semua orang tahu. Datang ke sini tanpa apa-apa, orang akan bilang, keluarga kita sudah tidak ada yang peduli. Qingling bukan yatim. Dia masih punya nenek. Jangan khawatir. Nenek akan menikahkanmu dengan meriah. Nek. Nek, kamu. Gimana bicaranya dengan Tante Ren? Sudah ditentukan tanggal pernikahannya? Lihatlah dirimu yang sudah tidak sabaran ini. Segitu buru-burunya ingin dinikahkan? Asal kamu suka, nenek tidak masalah. Qingling. Ini. Ambil ini. Apa itu? 200 juta rupiah. Nek, ini uang tabungan kita semua. Nak, tidak ada yang lebih penting dari bahagiamu. Nenek tidak mau kamu mendapat perlakuan tidak enak. Ambil uang ini, dan kamu bisa masuk keluarga Ding dengan bangga. Terima kasih, Nek. Dinghai, Qingling, kenapa baru datang? Mana uangnya? Di sana? ahai. Kok aku merasa seharusnya kita tidak ambil uang ini? Kamu sedang tidak waraskah? Ini uang hasil jerih payah nenek. Demi mengabulkan keinginan anaknya, dia hidup sangat hemat. Sama sekali, sudah, selesai. Aku meminjam darinya, boleh kan? Kalau begitu jamin bahwa kamu akan kembalikan secepatnya. Aku jamin. Kamu harus kembalikan secepatnya. Selamat datang di program Emba Sekolah Bisnis Chengda. Saya pengajar mata kuliah dasar. Nama saya Ju. Saya akan mengajar manajemen keuangan di kuliah dasar Anda. Manajemen keuangan berfokus pada cara melakukan analisis dan perbandingan untuk berbagai pilihan. Ju Shanshan, putri satu-satunya Ju Xiping, pewaris Shancheng Corporation. Itu bukan anak orang kaya biasa. Betul. Itu dia. Tolong jelaskan apa artinya pengambilan keputusan. Maaf. Saya tidak paham pertanyaannya.
Anak-anak, saya tahu teori dasar memang membosankan. Tapi sangat penting. Itu dasar dari semua mata kuliah. Jadi apa itu pengambilan keputusan? Artinya, Misalnya, saya jatuh cinta pada pandangan pertama dengan seorang gadis. Saya punya 100 cara untuk mendapatkan perhatiannya. Memilih metode paling efektif di antaranya adalah pengambilan keputusan. Seperti tadi, saya pilih cara yang paling tidak disukai Buju. Tidak tahu apakah berhasil menarik perhatianmu? contoh yang sangat bagus. Buju, mari makan bersama. Ada beberapa pertanyaan yang ingin kami tanyakan. Maaf sekali, aku sudah ada janji. Masalah dari murid belum terselesaikan. Bu, Anda bertanggung jawab. Datanglah lebih awal di kelas berikutnya dan tanyakan pada guru. Bu, kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Ayo pergi, mari kita minum kopi. Pergi sekarang. Jadi setan. Ada apa? Dinghai, bisakah kita bertemu setelah kelasmu? Ada orang yang sangat penting yang harus kuperkenalkan padamu. Dia dan Lily, kami bertiga adalah sahabat. Hei, bagaimana persiapan pernikahanmu? Aku bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Maukah kau kubantu merencanakannya? Tentu. Kau adalah bridesmaidku. Tentu saja kau harus membantuku merencanakannya. Tentu saja. Kenapa King Ling mengenalnya? Panselmo. Halo, Ahai. King Ling, ada sesuatu yang mendadak. Aku tidak bisa datang. Silakan menikmati. Ada APA? Maaf, Shanshan. Dia tiba-tiba ada urusan dan tidak bisa datang. Siapa orang yang sibuk ini? Berani-beraninya membatalkan janji? Jangan marah lagi padanya. Aku akan menyuruhnya mentraktirmu. Pesta lain kali sebagai permintaan maaf. Baiklah. Aku akan memaafkannya kali ini hanya karena kamu. Kalau begitu mari kita makan. Oh, ya, Shanshan. Masih ada satu hal yang mengganjal di hatiku. Itu, Duan Tianlang tidak suka tulip. Kau tahu itu? Mengapa kau menyuruhku memberinya bunga-bunga itu? Hal ini, kau tidak memberitahu siapapun, kan? Tentu saja tidak. Sebenarnya, dulu dia suka tulip. Kekira dia bilang berubah. Kau tahu bahwa dia dan aku sudah tidak berhubungan selama beberapa tahun. King Ling, aku akui itu salahku. Kau tidak boleh memberitahu siapapun tentang ini. Aku tidak ingin Tianlang salah paham padaku. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Aku tidak akan memberitahu siapapun. Bagaimana hari pertamamu bekerja? Membosankan. Tapi ada seorang murid yang cukup menarik. Menarik? Bagaimana menariknya? Dia sengaja membuat masalah untuk menarik perhatianku. Kemungkinan besar dia playboy. Aku tidak suka tipe orang seperti itu. Itulah yang membuatnya unik. Meskipun aku tahu dia melakukannya dengan sengaja. Aku tidak merasa terganggu. Ya ampun. Dia benar-benar seorang master di antara para master. Siapapun yang menikah dengannya pasti akan sangat sial. Ayo, Perslang. Dinghai, aku suka anak-anak. Itulah sebabnya, Lily dan aku memutuskan untuk mengejarnya. Jangan bahas ini lagi. Apa kamu juga memutuskan untuk berkomitmen pada King Ling? Kamu tahu siapa dosenku di kursus Mbaku? Bukan Bill Gates kan? Itu terlalu jauh. Yu Shanshan. Putri Ju Siping, Ju Shanshan, ternyata adalah dosen Mbaku. Dan dia dan aku sebenarnya memiliki hubungan yang cukup dekat. Aku mohon, berhentilah menghibur ide bodoh. Berhentilah berpikir yang tidak-tidak. Apa kamu sudah lupa Liu Yali dan Lita? Tenang saja, dan menikahlah dengan King Ling, dan berhentilah dimainkan oleh wanita kaya. Tidak. Kali ini berbeda. Aku punya firasat. Dan hari ini, aku juga menemukan sesuatu. King Ling dan Ju Shanshan adalah sahabat baik. Oh ayah. Dan juga istrimu. Kamu bilang dia dan Lily saling kenal? Jika bukan karena aku melihatnya dengan mataku sendiri, aku juga tidak akan percaya.
Zhu Shanshan dan Liu Yali berbeda. Dia bukan orang kaya yang terlalu mementingkan kekuasaan. Jadi, kamu berpikir untuk mendekatinya? Kita berdua masih lajang, kenapa tidak? Ingat, jaga rahasia ini. Jangan keterlaluan. Aku punya pertanyaan. Aku akan jawab. Kualitas apa yang harus dimiliki oleh seorang pengambil keputusan yang baik? Aku ingat itu tertulis di buku kita. Aku meminta pendapat guru. Kalau begitu mari kita dengar dulu pendapatmu. Sebenarnya, yang ingin aku tanyakan adalah, berapa banyak kualitas baik seorang pengambil keputusan yang guru lihat padaku? Ding Hai, aku hanya seorang dosen. Yang kamu butuhkan adalah seorang psikolog. Ada seorang profesor kepala yang akan mendengarkan kelasku siang ini. Aku perlu mempersiapkannya. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu lagi. Murid-murid, untuk kelas ini, mari kita coba mempelajari beberapa persamaan dasar dalam ekonomi. Pertama adalah penjualan. Penjualan adalah harga penjualan. Guru Ju, apa kamu sudah mempersiapkan kuliahmu? Kami membayar uang bukan untuk ditipu olehmu. Benar? Apakah dosen-dosen di sini benar-benar berkualitas? Kalian hanya menipu kami. Apa yang terjadi di sini? Apa yang kamu lakukan? Kamu keterlaluan. Bekerja sama denganku. Apa ini? Tadi malam, saat kita makan malam, aku sudah bilang bahwa aku akan lebih memperhatikanmu, Buju. APA? Kamu sudah menikah? Masih belum menyerah padaku? Sudah berhenti memoles wajahmu dengan emas. Aku peringatkan, jangan berani-berani bicara sampah di depan King Ling mulai sekarang. Tidak bisa bilang apa. Bisa jelaskan lebih detail? Seperti kamu jatuh cinta pada pandangan pertama, boleh aku ceritakan ke King Ling? Aku sudah tahu, kamu memang tidak memperlakukan King Ling sebagai teman sejati. King Ling memang temanku. Tapi dia hanya teman Zhu Shanshan. Dia bukan teman dari pewaris perusahaan Shanshan. Teman juga harus memiliki latar belakang yang sepadan. Kamu pasti sangat paham ini, kami tidak. Berencana memanfaatkan hubungan kami denganmu. Benarkah? Kalau begitu aku lega. Selamat sekali lagi untukmu dan King Ling. Semoga hubungan kalian penuh cinta. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa kamu dan King Ling sangat cocok. Dari kalangan biasa, latar belakang keluarga yang sepadan. Sebelum ayahmu kaya, dia juga dari kalangan biasa. Tidak beda dengan kita. Hua King Ling tidak bisa menjalin hubungan dengan perusahaan Shanshan kami. Kamu juga. Berhenti bersikap syok tinggi. Munafik. Membuat penjualan kami terus meningkat bukan tugas mudah. Aku harus mencari cara untuk mempercepat pembentukan citra merek hotel. Sebenarnya apa sih citra merek yang terus kamu bicarakan ini? Menggabungkan hotel dengan aromanya. Ayo ke toko bunga. Kita sebaiknya pergi ke pembibitan bunga. Manajer umum, lihat. Nona King Ling ahli dalam wewangian. Itu aromanya dari sana. Itu dibawa pulang oleh Shanshan dari Italia. Kalau begitu lebih baik kita tanya ahlinya. Mungkin Nona King Ling tahu tentang itu. Pergi ke pembibitan bunga, pergi ke pembibitan bunga. Dia tidak memberitahuku dan langsung menikah. Bolehkah kita mengunjunginya? Manajer umum. Manajer umum. Kita pergi atau tidak? Biar aku pikirkan lagi. Ayo pergi. Kita ke toko bunga dulu. Kamu benar-benar ragu? King Ling sudah menikah tapi kamu masih ingin menemuinya? Oh, tidak, sapu tangan itu. Kenapa setelah semuanya, kamu masih tidak bisa melepaskan sapu tangan itu? Aku tidak bisa membiarkan Tian Lang tahu bahwa aku berbohong dan menipunya. Halo, Qing Ling, aku Shanshan. Shanshan, aku baru saja mau meneleponmu. Aku
Aku masih belum berterima kasih dengan baik atas makan malam untukmu dan Hai. Kamu di mana sekarang? Aku di pembibitan bunga. Kudengar Tianlang berencana menuntut kesalahanmu di masa lalu terhadapnya. Dia akan pergi ke pembibitan bunga untuk mencarimu. Tidak mungkin. Apa pria ini tidak pernah berhenti? Ya orang yang mau Odi. Kamu tahu itu. Kudengar dari sekretaris Wu kalian bahkan bertengkar karena masalah panti asuhan. Dia tipe orang yang suka menyimpan dendam. Pokoknya, hindari saja dia. Lebih baik pastikan dia tidak menangkapmu. Jika dia pergi ke sana untuk mencarimu, kamu harus memberitahu aku. Enggak. Ini untuk kebaikanmu sendiri, makanya aku memperingatkanmu. Aku sudah tahu. Terima kasih, Shan Shan. Nenek, aku akan pergi ke rumah tante yang untuk mengantar bunga. Aku akan kembali dalam 5 menit. Kamu hati-hati. Kenapa dia benar-benar datang ke sini? Siapa? Nenek, Ada orang di sekitar? Kingling, apa yang sebenarnya terjadi? Oh, pintunya terbuka. jika ada yang mencariku nanti, bilang saja aku tidak ada dan suruh mereka pergi. Hah? Kamu ketemu Preman? Kurang lebih mirip. Pokoknya, kamu harus membuatnya pergi. Hei, Halo, Jingling. Aku Shanshan. Halo, Shanshan. Kamu benar. Duan Tianlang memang datang ke sini. Dengar, kamu harus menghindarinya. Jangan sampai dia menangkapmu. Nenek, kamu pulang. Oh, kamu. Benar. Kamu mencari aku? Aku datang mencari Kingling. Apa dia di rumah? Ah, dia tidak ada. Hah? Apapun itu, bilang saja padaku. Ayo duduk dan bicara. Silakan, duduk. Nenek Su, aku ingin menanyakan tentang wewangian parfum darinya. Tentu, mungkin juga aroma bunga. Aroma bunga? Aroma bunga apa? Bagaimana yang menjelaskannya? Aroma ini, saat menciumnya, kamu merasa rileks. Lalu setelah itu, kamu merasa lemas. Seperti kamu keracunan. Keracunan? Tidak. Aroma yang kami cari adalah yang membangkitkan semangat. Itu mempengaruhi emosi orang, membuat hati tenang dan orang tersebut senang. Seperti Cinta pertama yang manis. Apa yang kamu bicarakan? Kalian berdua membuatku bingung. Aroma seperti apa yang sebenarnya kamu bicarakan? Saat ini, aku juga tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. Aroma seperti ini hanya bisa dimengerti setelah kamu menciumnya. Oh. Ini kartu namaku. Kalau Kingling sudah kembali, suruh dia meneleponku. Oke? Oak, aku akan menyampaikannya padanya. Kalau begitu kalian berdua, masih butuh sesuatu? Tidak ada lagi. Sudah mengganggu istirahatmu. Kami akan pergi sekarang. Selamat tinggal. Hati-hati di jalan. Jangan lupa suruh dia meneleponku. Oke. Aku akan menyampaikannya padanya. Nenek Su, selamat tinggal. Selamat tinggal. Qingling, cepat keluar sekarang. Camarilla, dia sudah pergi. Oh, apa yang terjadi dengan kalian berdua? Dia pergi? Apa yang dia katakan? Dia bilang, dia sedang mencari sebuah aroma. Dia ingin kamu meneleponnya. Nek, itu hanya alasan saja. Sebenarnya apa yang terjadi di antara kalian berdua? Dia yang mencari masalah denganku. Apa yang terjadi? Begitu misterius. Duan Tianlang, kenapa kamu mencari Hua Qingling lagi? Bukankah kamu sudah tahu kalau dia sudah menikah? Jangan bilang lagi itu tentang aroma tertentu. Dia bukan satu-satunya yang punya kebun bunga. Kenapa kamu terus mengganggu wanita yang sudah menikah? Bagaimana kamu tahu aku pergi ke kebun bunga? Aku tadi pergi ke kebun bunga. Nenek Su yang memberitahuku. Aku mencarinya untuk urusan bisnis. Kenapa aku harus menjelaskan ini padamu? Kamu mau kemana? Apa kamu mau mencari Hua Qingling lagi? Aku tidak mengerti kenapa kamu terus mengganggunya. Dia sudah menikah. Kalau ini tersebar, betapa memalukannya itu.
Aku mau mengajakmu minum kopi. Oh, aku akan pergi sekarang. Oh, tidak masalah. Kalau ada kesempatan lain, kita bertemu lagi. Terima kasih. Hati-hati. Halo, mau pesan minuman apa? 2 kopi. Terima kasih. Tunggu sebentar ya. Sudah menemukan parfum buatanmu? Kenapa kamu tanya lagi? Yukenka, waktu lalu kamu bilang sudah tidak butuh lagi? Aku bisa merekomendasikan merek parfum lain. Banyak yang punya aroma serupa. Jangan-jangan Aromadi. Sapu tangan itu dibuat oleh Kingling sendiri? Bukankah sudah kubilang itu parfum yang kubeli dari Italia dan kuberikan padanya? Yang kubeli dari Italia yang kuberikan padanya? Kenapa kamu tidak percaya padaku? Lagi pula, dia ahli dalam wewangian. Bagaimana kalau begini? Aku tidak akan menemuinya. Kamu bantu aku tanyakan padanya. Ya, suaminya sedang berladu. Sekarang kami tidak berkomunikasi. Tunggu saja dia kembali. Tidak ada komunikasi. Tunggu saja dia kembali. Silakan dinikmati. Xingleng? Apa maksudnya? Duan Tianlang mencari parfum yang dibuat oleh Kingling. Hai, kenapa parfum ini ada di sini? Ada apa dengan parfum ini? Ini yang kuberikan pada Shanshan. Ada banyak botol parfum serupa di dunia ini. Aku yang membuat ini sendiri. Dan nenek serta aku memesan botol ini khusus. Bahkan tidak dijual di pasaran. Kenapa ini ada bersamamu? Kenapa kamu diam saja? Cepat katakan padaku. Aku mengambil ini di pintu kamar mandi sekolah bisnis. Aku menduga pasti ini terjatuh dari Shanshan di sana. Tidak apa-apa. Nanti aku kembalikan padanya. Hei, Aku akan bantu kamu mengembalikannya padanya. Kurasa Shanshan tidak ingin kamu tahu dia kehilangan parfum ini. suamiku memang perhatian. Kalau begitu aku akan pura-pura tidak tahu tentang ini. Ju Shanshan, akhirnya aku menemukan kelemahanmu. Kamu terus menyembunyikan sumber parfum dan berbohong pada Duan Tianlang. Dengan karakter Duan Tianlang, jika dia tahu kebenarannya, pasti dia akan jijik padamu. Aku akan manfaatkan kesempatan yang kamu berikan ini dengan baik. Ju Shanshan, tunggu saja nanti. Kamu tersenyum apa? Xingleng, kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Ibu, Kamu bintang sial. ibu. Jangan hiraukan dia. Tidak apa-apa. Dari mana kamu dapat parfum itu? Biar aku pikir dulu. Oh, Aku ingat. Aku mengambilnya di Hotel Zhengtai. Parfum ini. Aku tidak sengaja menghilangkannya. Tolong kembalikan padaku. Benarkah? Hailang, bukan kamu yang membuangnya? Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Dinghai, apa yang kamu mau? aku tahu Duan Tianlang sedang mencari parfum ini. Bagaimana kamu tahu? Kamu lupa? Aku seorang reporter. Reporter yang dipecat. Aku akan memberikan parfum ini kepada Duan Tianlang dan membongkar semua kebohonganmu. Apa yang kamu lakukan? Hanya untuk memahami cerita di balik parfum ini. Aku dipaksa makan steak yang sangat mahal. Ini Sapadon. Akhirnya aku bisa melihat Nona Ju kehilangan akal karena ketakutan hari ini. Kalau ditelusuri, yang kamu inginkan adalah uang, kan? Berapa yang kamu mau? Sebut saja harganya. Hanya dari ekspresimu, ini tak ternilai.
Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Aku masih belum memikirkannya. Sudah waktunya kelas, Buju. Kita akan terlambat. Hati-hati di jalan. Terima kasih. Kenapa orang ini ada di rumahku? Ayah. Ayah. Orang tadi adalah karyawan Zheng Tai. Kenapa dia ada di rumah kita? Jangan coba-coba menyembunyikannya dariku. Dia adalah bawahan Sui King. Aku pernah melihatnya sebelumnya. Kamu tidak melakukan transaksi gelap, kan? Kamu bahkan seorang dosen. Kenapa kamu tidak tahu cara berbicara? Aku bisa memiliki langitku sendiri di dunia bisnis dengan mengandalkan teman-temanku. Teman adalah sumber informasi dan modal. Memiliki banyak teman adalah hal yang baik. Dengan cara ini, aku bisa mengikuti gerakan Zheng Tai dan keluarga Duan kapan saja. Ayah, apa sebenarnya rencanamu? Keluarga Duan ingin melanjutkan pernikahanmu dengan Tianlang. Dengan begitu, mereka secara alami akan berpikir bahwa Shancheng dan Zheng Tai bisa bergabung. Kamu adalah satu-satunya putriku. Tentu saja, mereka akan berpikir bahwa Shancheng akan menjadi mas kawinmu. Mana mungkin ada hal yang semudah itu? Aku ingin Duan Tianlang menjadikan Zheng Tai sebagai mas kawinnya. Tapi jika orang itu bisa mengkhianati Zheng Tai dan keluarga Duan, dia pasti juga bisa mengkhianati kita. Shan, kamu memang masih terlalu lembut. Biarkan aku mengajarimu. Ketika seseorang menangkap kelemahanmu dan memerasmu, itu sebenarnya hal yang baik. Diperas adalah hal yang baik? Ayah, bisakah kamu menjelaskannya lebih jelas? Aku tidak mengerti. Ketika dia memerasmu, kamu akan tahu apa yang dia inginkan. Ketika kamu sudah tahu apa yang dia inginkan, kamu juga sekarang telah memegang titik kritis dari masalah ini. Memegang kelemahan pihak lain. Memegang kelemahan pihak lain? Begitu yang kamu berikan jauh melebihi apa yang dia inginkan, maka dia juga tidak akan menjadi ancaman lagi bagimu. Dia menggunakan parfum itu untuk memerasku dan aku tidak bisa memberitahu Tianlang tentang ini. Memberikannya sesuatu yang jauh melebihi apa yang dia inginkan. Aku tahu. Aku punya cara untuk menghadapi ancaman Ding Hai. Ayah, berikan aku file-file pria itu. Kamu bawa barangnya. Tergantung apa yang akan kamu tawarkan. Ini adalah informasi bisnis rahasia Zheng Tai. Pasti berguna untukmu. Apa gunanya ini bagiku? Informasi bisnis seperti itu. Enta untuk mencari muka di majalah United Financial and Economics. Atau dari pemilik Zheng Tai, adalah taruhan terbaik yang bisa kamu gunakan. Kamu yakin ini asli? Tingkat kepercayaan 100%. Zheng Tai Corporation, perusahaan besar seperti itu, memiliki banyak perusahaan kolaborasi dan pesaing. Apa artinya menguasai informasi bisnis rahasia mereka? Kurasa sebagai reporter keuangan, kamu harus lebih tahu dariku. Setelah mendapat bantuan besar dariku, kamu tidak akan mengkhianatiku, kan? Jangan khawatir, aku akan membantumu merahasiakan ini. Kalau begitu, mari kita akhiri masalah ini di sini. Jika kamu tidak menepati perjanjian dan memberitahu Tianlang tentang ini, aku pasti akan membuatmu membayar harga yang mahal. Dari mana kamu mendapatkan ini? Informasi bisnis Zheng Tai hanya bisa didapatkan oleh setidaknya karyawan level menengah. Siapa sebenarnya yang bisa mendapatkan file hotel dan menjualnya keluar? Wakil Manajer Umum Duan. Ini. Pria ini sangat mirip dengan pria yang disebutkan Zhu Shanshan. Apa aku bisa menemukan sesuatu jika hanya mengikutinya dan melihat?
Mungkinkah dia yang mengkhianati Zheng Tai? Dia tidak punya alasan untuk mengkhianati pacarnya sendiri. Ayo kita jalan-jalan akhir pekan ini jika kamu ada waktu tentu. Ada gelang yang aku suka. Asal kamu suka, kita beli. Sanggu? Hebat sekali. Shan Xiaoli, Teman masa kecil dan teman sekelasku? apa yang dia lakukan? Xiaoli. Sini. Teman lama, sudah lama tidak bertemu. Ayo duduk. Sudah lama tidak bertemu, kenapa tiba-tiba ingat aku? Bukan tiba-tiba ingat, tapi selalu memikirkan. Sudahlah, katakan saja. Kenapa kamu ingin bertemu? Majalah kami sedang membuat edisi khusus tentang wanita berpengaruh. Aku tahu kamu adalah asisten manajer bagian sumber daya di department store di bawah Zheng Tai Corporation. Wanita berpengaruh. Bagaimana? Tertarik menerima wawancaraku? Mewawancarai aku? Pemilik wanita Oh, manajer umum Duan. Apa yang Anda butuhkan? Lihat-lihat saja. Oke. Lihat-lihat saja. Sekretaris Wu, cium yang satu ini. Oh, Aku menemukan bahwa aroma ini memiliki sedikit aroma Nona Kingling. Pemilik wanita, spesies apa bunga lili ini? Ini adalah bunga lili mengling. Ini adalah spesies baru yang dikembangkan oleh pembibitan bunga kingling. Ini ditempatkan di sini untuk uji penjualan. Apakah manajer umum ingin seikat bunga ini? Tidak perlu. Terima kasih. Oh, benar. Kingling? Apakah dia pergi berbulan madu? Bulan madu? Dengan sayap, ha? Dia di pembibitan bunga setiap hari. Kembali saja ke apa yang Anda lakukan. Terima kasih. Pria mana yang berani membuat Xiaoli marah dan sedih? Liu Chenghui. Liu Chenghui adalah bajingan. Dia benar-benar meninggalkanku setelah mendapatkan apa yang dia inginkan dariku. Siapa Liu Chenghui? Apakah dia teman sekelas kita? Bukan. Dia adalah manajer departemen penjualan hotel Zheng Tai. Dia bahkan tidak berpikir dulu bahwa jika bukan karena aku, bisakah dia menghasilkan uang sebanyak itu? Jadi orang yang menjual informasi bisnis. Zheng Taimimang, Liu Chenghui. Tunggu aku sebentar. Aku hanya akan ke kamar mandi. Tunggu aku. Jing Hai. Jing Hai. Pergi tanpa memberitahuku. Semua pria ini sama. Pelayan, bayarnya. Semangat, teman sekelas lamaku. Pria itu pasti akan kembali ke sisimu. Hari ini, aku yang bayar. Banyak sekali mobil.
Bisnis ada di sini. Berapa banyak bunga yang harus aku jual untuk bisa membeli mobil seperti ini? Kenapa jendelanya begitu gelap sehingga tidak bisa melihat apa-apa di dalamnya? Ada orang di dalam. Apa? Kamu ingin melihat bagian dalamnya lagi? Kenapa kamu? Aku terus mencarimu tapi kamu terus menolak untuk menemuiku. Tapi hari ini, kamu mendatangiku sendiri. Aku masih harus melakukan sesuatu. Aku harus pergi sekarang. Hei, aku memanggilmu. Apakah kamu yang meninggalkan iklan-iklan ini? Tidakkah kamu melihat peringatan di depan? Yen, melanggar harus membayar denda 2.000 yen. Bukan aku. Pasti bukan aku. Aku sudah melihatmu sebelumnya. Benar. Hei, jangan lari. Aku baru saja turun dari mobil ini tadi. Kalau tidak percaya, kamu bisa tanya dia. Pak, apakah ini benar? Tidak. Bukan temanku yang melakukannya. Kamu yakin? Kamu beruntung. Kamu benar-benar cukup menarik. Memasang iklan bukanlah hal yang memalukan. Kenapa harus dilakukan diam-diam? Tidakkah kamu dengar apa yang dia katakan tadi? Memasang iklan sembarangan didenda 2.000 rupiah. Tidak bisa dimengerti oleh anak kaya seperti kamu. Pembibitan bunga kami bukan perusahaan besar. Kami tidak punya uang untuk iklan. Kami hanya bisa membagikan kartu kecil seperti ini. Ada banyak mobil bagus di sini. Mungkin suatu hari, aku bisa dapat pesanan besar. Kamu benar-benar punya ide yang liar. Kenapa aku merasa itu komentar negatif? Aku ada sesuatu untuk ditanyakan. Mari bicara. Aku tidak punya waktu. Tidak lihat aku sibuk? Setelah membagikan ini, kamu sudah punya waktu, kan? Aku akan membantumu. Aku tidak butuh bantuanmu. Berikan padaku. Kembalikan padaku. Jangan paksa aku. Kamu. Bukankah kita sudah menyelesaikan perselisihan kita? Aku pikir kamu sudah memaafkanku. Selama konferensi pers, kamu bahkan bilang kita teman. Siapa temanmu? Aku tidak butuh bantuanmu, hei. Kalian berdua. Dan kalian berdua masih berani bilang bukan kalian? Kali ini, kalian akhirnya menunjukkan warna asli. Denda 2.000 rupiah. Baik. Apa? Lari. Ayo pergi. Shankan Lori. Hei, Cepat. Ada apa denganmu? Tidak enak badan? Jangan menakutiku. Kamu baik-baik saja. Kamu baik-baik saja. Bangun. Bangun. Jangan menakutiku. Ada orang di sekitar sini. Bangun. 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 Siapa saja? Kamu sudah sadar sekarang? Jangan salah paham. Apa yang kulakukan tadi benar-benar karena kemanusiaan. Aku ingin menyelamatkanmu. Aku tidak punya pikiran lain. Kamu baik-baik saja? Aku benar-benar tidak punya maksud lain. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku bicara tentang anak di kandunganmu. Bukankah kamu hamil? Aku tidak. Kamu baik-baik saja? Tunggu sebentar. Aku akan ambil mobil. Aku akan bawa kamu ke rumah sakit. Aku tidak hamil. Tidak hamil? Kenapa kamu masih berdiri di situ? Tidak bisakah kamu lihat bahwa istrimu mual karena kehamilannya? Cepat bantu dia.
Aku kan? Anak ini benar-benar bisa menyiksa ibunya. Semua ayah baru memang seperti ini. Sangat canggung. Cepat tepuk punggung istrimu dan dia akan baik-baik saja. Dia tidak hamil. Bulan pertama, itu tidak baik untuk bayi. Meskipun itu tahayul, sebagai seorang ibu, lebih baik. Percaya semuanya daripada menyesal. Suama mencadak tahu apa. Cepat bantu dia. Cepat. Cepat bawa dia ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Terima kasih, Tante. Tidak apa-apa. Cepat pergi. Hei, kamu tidak hamil? Aku tidak. Lalu kenapa kamu tidak menjelaskannya? Dia sudah salah paham dan akan semakin membingungkan. Itu biasanya. Terima, dia dengan belakang. Tapi, aku masih belum menikah. Aku tidak punya istri. Aku tidak pernah bilang bahwa kamu adalah. Kalau kamu keberatan, berhenti mengikutiku. Kamu? Siapa yang mau mengikutimu? Kenapa dia tidak menjawab teleponnya? Seharusnya dia sudah dipecat. Ibu, aku pulang. Kenapa baru pulang sekarang? Aku pergi menjemput Hai. Hai sudah pulang sejak tadi. Kamu berbohong. Kamu pergi kemana sebenarnya? Mungkin aku terlambat pergi ke sana, jadi aku tidak bisa menjemputnya. Kamu benar-benar menantu yang akan menghancurkan keluarga ini. Belanja seperti itu, bisakah kita terus hidup dengan baik? Aku pikir kita bisa melewatkan belanja dari pasar 2 hari ke depan. Bahan-bahan harus segar. Tidak ada yang mengajarimu itu? Kamu tidak punya orang tua. Tidak heran. Hai adalah suamimu. Tidak peduli seberapa malasnya kamu, jangan sampai lalai dengan makanannya. Mengerti? Aku sudah tahu, Bu. Aku sudah tahu. Bulletin, Ada APA? Ada APA? Kenapa kamu bikin ibu marah lagi? Aku harus mengajarinya segala hal. Aku sangat lelah. Bu, maafkan aku. Aku akan mengajarinya dengan baik. Sudah cukup. Pergi dan masak. Ada apa lagi? Kamu kenapa hari ini? Hai, kapan kamu bisa dapat kerja? Sebentar lagi. Sebentar lagi? Ada sesuatu yang baik terjadi? Kamu bisa menikmati berkah dari generasi muda segera. QQ? Hai, jangan buru-buru punya anak. Kalau punya anak, kamu tidak akan punya kebebasan lagi. Kecuali kamu putus dengan King Ling, baru bisa punya anak. Bu, kita bisa makan sekarang. Qingling. Kamu pakai kontrasepsi? Biar aku yang bilang. Kondisi keluarga kita sekarang tidak cocok untuk punya anak. Lebih baik jangan bikin anak yang nambah masalah. Bu, kamu benar. Hai, King Ling, setiap ibu bilang ingin punya cucu. Itu saatnya kita bikin. Ikuti saja keinginan ibu. Ok? Kamu benar-benar lambat. Ada orang sebodoh kamu? Bukan aku ingin memarahimu terus. Tapi lihat dirimu sekarang. Bisa bantu Hai? Bu, aku punya kemampuan. Aku tidak butuh bantuannya. Kamu hanya memanjakannya. Semakin kamu memanjakan, semakin bodoh dia. Semakin tidak tahu caranya melakukan sesuatu. Sudah cukup, Bu. Maaf. Maaf. Cepat minta maaf sama ibu. Lalu, kita makan di luar. Aku sudah lapar. oke. Bu, maaf. Ini semua karena kamu pulang terlambat. Bikin suamimu kelaparan. Ayo makan. Tidak baik kalau nafsu makanmu hilang.
Changqing, kamu sudah tidur? Ada sesuatu yang harus kamu bantu. Ada perusahaan jaringan bernama International Professional Consultation Group. Bantu aku menyelidiki mereka. Semakin lengkap, semakin baik. Kelompok konsultasi ahli internasional ini mengklaim sebagai perusahaan jaringan profesional. Mereka menyediakan analisis pasar rahasia dan manajemen dana kepercayaan publik. Jujur saja, perusahaan ini bergantung pada penjualan rahasia dagang bisnis. Berdasarkan analisaku, keuntungan utama perusahaan mereka berasal dari pembayaran perusahaan yang diuntungkan. Orang yang bertanggung jawab yang tertulis dalam dokumen mereka hanyalah palsu. Tapi pemilik sebenarnya adalah manajer Departemen Pemasaran Hotel Zheng Tai, Liu Chenghui. Kamu sudah tahu segalanya, kenapa masih menyuruhku menyelidiki? Aku hanya menebak. Aku butuh kamu membuktikannya untukku. Kelompok konsultasi ahli internasional ini kemungkinan besar bisa membantu di masa depan. Area eksperimen ada di luar. Nanti, aku akan memberimu. Nenek Su, kamu baik-baik saja? Duan Tianlang. Dari kamu dan nenek, aku akan lawan binasa tak? Kamu salah paham. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Ini, dan marah. Ini, Apa yang kamu lakukan? Berhenti, Finger. Ini tidak ada hubungannya dengan mereka. pergi. Qingling. Aduh, berhenti. Qingling. Berhenti di situ. Berhenti. Hei, Duan Tianlang, keluar. Berani-beraninya kamu mengganggu nenekku. Untung kamu bisa lari cepat. Qingling. Nenek, kamu baik-baik saja? Aku juga baik-baik saja. Apa yang bisa terjadi padaku? Hei kamu. Katakan, kapan kamu bisa mengubah sifat cerobohmu ini? Aku yang tidak hati-hati. Ini tidak ada hubungannya dengan Tianlang. Tianlang? Nenek, sejak kapan hubunganmu jadi sebaik ini? Dia sekarang adalah klien terbesar kami. Aku baru saja menandatangani kontrak dengannya tadi. Menandatangani kontrak? Dengge ya. Kalau kamu berani menyinggung klien terbesarku, lihat bagaimana aku menghadapimu. Cepat, telepon dia dan minta maaf. Aku sudah membuang kartunya. Nomornya ada di kontrak ini. Cepat telepon dia. Ayo, Nenek, aku sudah janji pada Xianshan tidak akan menghubungi Duan Tianlang. Jangan menyusahkanku lagi. APA? Omong kosong apa itu? Kamu pergi atau tidak? Apakah kamu masih ingin aku yang pergi ke sana dan minta maaf untukmu? Aduh, aku sudah tahu, Nenek. Dasar anak kecil. Biar saya lihat kontrak ini. Kok kamu bisa masuk? Saya datang untuk minta maaf. Saya salah tuduh kamu yang dorong Nenek. Maaf banget. Saya terima permintaan maafmu. Terima kasih sudah tanda tangani kontrak dengan Nenek. Saya dengar dari Xianshan kalau kamu nggak suka wangian ini, jadi kenapa masih pesan Mengling Lili? Apa katamu? Dulu, saya kasih Xianshan parfum. Sebagian. Parfum itu diambil dari Mengling Lili. Dia bilang takut kamu nggak suka. Jadi dia nggak berani pakai parfum itu. Xianshan benar-benar bohong. Kamu juga olesin parfum ini di sapu tanganmu? Iya, saya memang punya sapu tangan yang saya olesin sedikit parfum. Itu bahkan buatan saya. Tapi saya sudah kehilangan. Xianshan benar-benar berbohong. Sapu tangan itu bukan dibawanya dari Italia. Dari awal, dia selalu bohong. Apa sih sebenarnya tujuannya? Kalau kamu sudah maafin saya, boleh saya pergi sekarang? Siapa suruh kamu tinggal? Saya izin masuk. Saya suruh. Tutup kamu soal masuk tanpa izin. Kamu jangan terlalu emosi. Jangan marah. Kalau sesuatu buruk terjadi padamu, saya nggak sanggup nerima. Ada apa? Jantungmu nggak enak? Terakhir, setelah kita cium, saya sudah baikan. Itu, CPR. Saya cuma nolong kamu waktu itu. Iya. CPR. Saya tahu. Aneh. Sejak CPR itu, jantung saya nggak deg-degan lagi setiap lihat dia.
Masa saya? Gak mungkin. Gak boleh. Gak boleh. Masa saya jatuh cinta sama cewek gila? Lagi pula, dia kan udah nikah. Gak mungkin banget. Kerja. Iya. Saya melakukan ini buat kerja. Saya gak suka dia. Cuma karena saya butuh mengelilingi Ilyas. Hotel butuh wewangian yang dia racik. Benar. Ini buat kerja. Kamu ngapain? Saya lihat kamu terus diam. Saya cuma mau tahu kamu baik-baik aja. Saya bisa kipasin kamu. Gak usah. Sekretaris Wu, ada apa? Sudah siap? Saya langsung turun. Kalau tidak ada hal lain, ikut saya. Sekretaris Wu, ini jam kerja kok bawa barang-barang bayi? Ini yang disuruh beli oleh Direktur Utama. Direktur Utama? Kenapa jas Sir Ken Kaliani? Ini urusan pribadi Direktur Utama. Banyak tanya. Kamu juga nggak bakal ngerti kalau ku bilang. Urusan pribadi Direktur Utama? Nona King Ling, Direktur, barangnya sudah saya beli. Sekretaris Wu, selera kamu bagus. Terima kasih. Ini sudah kewajiban saya. Direktur, saya bisa ajari Nona King Ling cara pakainya. Lalu, saya baru ingat ada urusan penting yang harus diselesaikan. Maaf, saya harus pergi dulu. Hei, lihat ini. Lihat yang kubeli untukmu. Wakil Direktur, Direktur Utama, dia. APA? Langsung bilang saja. Direktur Utama lagi di lobi sama gadis penjual bunga itu. Mereka, kayaknya sudah punya anak. APA? Apa ini? Itu kayaknya kaos kaki. Kaos kaki? Aku kira penutup telinga. Lucu banget. Yang ini celana kecil. Ekspresi Tianlang. Aku belum pernah lihat Tianlang memandang wanita dengan tatapan lembut seperti itu. Jangan-jangan dia beneran jatuh cinta sama King Ling? Imut banget. Kecil banget. Seru banget mainannya. Barang bayi emang lucu-lucu ya. Ini bisa dipakai cowok atau cewek. Duan Tianlang, sebenarnya kalau lagi nggak marah, kamu lucu juga. Siapa yang lucu? Kamu tuh yang lucu. Tapi sayang banget. Aku sebenarnya nggak hamil. Udah, halo. Gila banget boleh. Diomongin ke orang lain? Aku ngerti. Kamu gak hamil. Terima kasih ya hadiahnya. Cuma nenek satu yang nggak percaya. Masa kamu juga nggak percaya? Soal kebocoran berita panti asuhan, aku minta maaf. Ini kelalaianku. Nggak. Aku yang harus minta maaf sama kamu. Kata Lily benar. Mungkin karena rasa rendah diriku, makanya. Kamu hebat banget. Kok bisa rendah diri? Kamu lagi ngomongin aku? Lihat kamu. Tahu bunga, bisa bikin parfum juga. Semangat dan baik hati. Cuma mengandalkan diri sendiri, kamu bisa tumbuh sebaik ini. Meskipun kamu tidak punya orang tua. Oh, aku cuma bercanda. Bukannya kamu pernah bilang, siapapun yang dengan tulus membantumu adalah orang tuamu. Wah, kalau gitu, siapa lagi di dunia ini yang punya orang tua sebanyak kamu? Tak kusangka kamu cukup pandai menghibur orang. Simpan baik-baik ini. Terima kasih. Tianlang, ini pertama kalinya kamu mengajakku bertemu di luar urusan kerja.
Kenapa kamu memandangiku seperti itu? Angkat kepalamu. Aku ingin melihat matamu saat bertanya. Apa yang ingin kamu tanyakan? Kenapa kamu harus berbohong? Aku tidak mengerti yang kamu bicarakan. Jangan Ding Hai sudah menemui Tianlang? Kamu tidak mau mengaku? Aku sudah bertemu dengan King Ling. Masalah sapu tangan, parfum, King Ling bahkan tidak pergi berbulan madu. Semua itu bohong belaka. Kenapa kamu harus berbohong? Baik. Kamu tidak mau mengaku, begitu? Kalau begitu, aku akan menjatuhkan hukuman sesuai pemahamanku. Mulai sekarang, jangan muncul lagi di hadapanku. Tianlang, jangan pergi. Aku tidak bermaksud membohongimu. Aku sedang mendengarkan. Karena aku peduli padamu. Aku ingin membantumu. Apapun yang bisa dibantu King Ling, aku juga bisa melakukannya. Aku tidak mau kalah dari wanita lain. Shan Shan, kamu sudah banyak berbuat untukku. Kamu tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Tianlang, aku tahu aku salah. Kumohon maafkan aku, ya? Aku tidak akan berbohong lagi padamu. Aku tidak akan menyalahkanmu. Kamu benar-benar tidak menyalahkanku? Tapi jangan diulangi lagi. Aku janji, aku tidak akan seperti ini lagi. Aku tidak akan berbohong lagi padamu. Jangan menangis lagi. Make up you sudah luntur. Cepat usap air matamu. Punya adik seperti kamu cuma bikin khawatir. Duan Tianlang, aku bukan adikmu. Aku juga tidak mau jadi adikmu. Ya sudah jangan. Ngapain harus berteriak? King Ling, kamu bohong lagi padaku. Kamu janji tidak akan menemui Tianlang lagi. Kamu janji akan merahasiakannya. Tapi kamu terus ingkar janji. Kamu selalu membohongiku. Aku pasti akan membalasmu untuk hal ini. Dan juga Ding Hai, kamu juga bukan orang baik.